Baik, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yosua Mesa dengan NIM 15/2021 008. Di sini saya akan bagikan tutorial mengenai cara membuat kuesioner online menggunakan Google Formulir. Kita langsung masuk ke pencarian. Pastikan komputer atau laptop teman-teman semua sudah terkoneksi dengan jaringan seluler. Oke, kita masuk ke dalam Google Formulir. Nah, di sini kita scroll sedikit ke bawah, kita pilih yang analisis survei gratis. Oke, sudah masuk ke dalam bagian seperti ini, kita tinggal buka Google Formulir. Nah, ini tampilan sebelum masuk ke dalam formulir baru. Di sini ada berbagai macam template, dan juga di sini juga jika teman-teman belum memiliki tampilan seperti ini, itu artinya teman-teman belum menggunakan Google Formulir atau belum pernah menggunakan Google Formulir. Nah, kita masuk ke dalam template yang kosong ini, formulir yang kosong. Di sini ada 3 bagian: pertanyaan, di sini tempat untuk kita membuat pertanyaan, di sini kemudian ada jawaban. Nah, jawaban ini berfungsi untuk tempat kita untuk melihat responden, jawaban dari responden. Nah, di sini juga ada setelan, di sini ada pratinjau, tema. Nah, di sini juga ada tekan tombol kirim. Oke, di dalam untuk catatan, di dalam video ini saya memberikan contoh saja. Jika teman-teman ada konteks yang lain, teman-teman bisa masukkan dengan konteks yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini saya membuat contoh kuesioner 2021. Nah, di sini di deskripsi ini biasanya diisi dengan sapaan, selamat pagi, siang, malam, dan lain-lain. Intinya di dalam deskripsi bagian awal ini teman-teman bisa mengisi dengan kata pengantar atau keterangan atau penjelasan sebelum si responden tersebut mengisi kuesioner yang telah teman-teman buat. Nah, seperti itu fungsinya dari deskripsi di bagian awal ini. Jika teman-teman ingin buat seperti ini juga bisa, atau teman-teman juga ingin langsung memunculkan pertanyaan juga, itu terserah teman-teman semua. Di sini saya membuatnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam jika teman-teman ingin membuat bagian yang kedua, teman-teman tinggal tambahkan bagian seperti ini. Nah, di bagian kedua ini kita bisa isi tentang identitas. Oke. Jika tidak ingin mengisi deskripsi opsional, bisa tekan ini. Kemudian di pertanyaan tanpa judul kita klik. Nah, di pertanyaan ini kita bisa bertanya seperti nama. Nah, secara otomatis Google Formulir akan membuat formatnya sendiri. Oke, jika teman-teman ingin format yang sama, teman-teman tinggal klik salin tadi. Ini tinggal klik salin. Nah, di sini kita tulis umur lagi, umur. Oke. Nah, otomatis sama dengan yang di atas. Oke. Kita masuk ke dalam bagian yang ketiga. Jika pertanyaan identitas sudah selesai, kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu contohnya hobi dan bakat. Jika tidak ingin menambah deskripsi, tinggal diklik ini saja, tambahkan pertanyaan, tinggal kita klik ini. Nah, fungsi dari tombol-tombol icon-icon yang di samping ini, yaitu ini untuk menambah pertanyaan, ini untuk mengimpor pertanyaan, ini untuk menambahkan judul dan deskripsi, ini untuk tambahkan gambar, tambahkan video, dan juga menambahkan bagian seperti yang ini sekarang ini. Nah, di sini kita akan bertanya seperti mana yang lebih disukai, mana yang lebih disukai. Oke, contohnya di sini kita membuat formatnya yaitu pilihan ganda, misalnya futsal. Jika ingin menambah opsi selanjutnya, tekan enter saja. Oke, bola kaki. Nah, jika tidak ingin menambah opsi selanjutnya, atau teman-teman ingin mendapatkan jawaban lainnya, lebih dari 2 jawaban ini, teman-teman tinggal tambahkan lainnya. Di sini klik oke. Nah, jika sudah habis, seperti ini tampilan dari pertanyaan yang pertama. Kemudian jika ingin menambahkan pertanyaan lagi, kita bisa klik ini lagi. Di bagian ini kita bisa bertanya, apakah Anda puas? Apakah Anda menyukai? Maksud saya menyukai. Oke.
Nah, di sini bisa formatnya bisa opsi, namun di sini saya akan membuat formatnya yaitu jawaban singkat. Oke. Nah, di dalam pertanyaan-pertanyaan ini juga muncul icon seperti ini, wajib diisi. Menurut teman-teman, apakah pertanyaan ini wajib diisi atau tidak? Jika wajib, teman-teman tinggal klik. Nah, jika tidak wajib diisi, teman-teman biarkan saja seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita buat contoh pertanyaan dalam bentuk skala. Misalnya seberapa puas atau seberapa menyukai. Nah, jika tidak berubah secara otomatis, teman-teman bisa tambahkan secara manual. Seperti ini, skala linear. Oke. Nah, muncul seperti ini, teman-teman bisa masukkan misalnya dari 1 sampai 10. Di sini juga Google Formulir menyediakan label, misalnya di angka 1 teman-teman ingin masukkan misalnya sangat tidak menyukai. Nah, di angka 10 teman-teman ingin masukkan sangat menyukai. Oke. Nah, jika ingin dikosongkan juga tidak apa-apa. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini tampilannya dari pertanyaan skala tersebut. Jika teman-teman sudah selesai dengan pertanyaannya namun masih ada format pertanyaan, teman-teman bisa klik hapus di sini. Oke. Jika sudah, nah di sini kita bisa menyetel terlebih dahulu. Oke. Di bagian jawaban, jika teman-teman ingin mengirim salinan jawaban responden tersebut, teman-teman tinggal mengumpulkan alamat emailnya terlebih dahulu. Kemudian di sini jika ingin mengirim salinannya, teman-teman tinggal pilih opsi-opsi yang ada di sini. Di sini saya tidak akan mengumpulkan alamat emailnya, jadi saya tidak akan mengirim salinannya. Oke, kemudian teman-teman hanya bisa ingin membatasi satu jawaban, teman-teman bisa klik di sini. Kemudian di sini juga jika ingin mengirimkan pesan konfirmasi, teman-teman bisa edit di sini. Lalu teman-teman ketik misalnya terima kasih atas partisipasinya. Oke. Disimpan dan selesai. Oke, seperti itu. Kita masuk ke sini pertanyaan. Kemudian kita perhatiin jauh terlebih dahulu. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Ini yang kemudian yang bagian kedua. Ini bagian yang ketiga. Kita kirim. Nah, ini bagian terakhir. Oke, seperti itu. Kita bisa kembali terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya sudah menerapkan satu jawaban, jadi saya tidak bisa mengakses kembali formulir tersebut. Kita bisa edit formulir ini kembali dengan klik icon ini. Nah, jika teman-teman sudah membuat kuesioner atau pertanyaan-pertanyaannya, jangan lupa teman-teman untuk mengirim di sini. Atau teman-teman ingin kembali mengedit temanya di sini, teman-teman bisa edit warna, kemudian gaya fontnya di bawah ini. Seperti ini gaya font, misalnya untuk formal, lucu dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman jangan lupa untuk mengirim linknya, misalnya melalui email juga bisa ke email teman-teman, saudara dan lain-lain sebagainya. Di sini tinggal masukkan email di sini. Kemudian untuk menyalin linknya, jika menurut teman-teman link ini terlalu panjang untuk diketik, nah teman-teman bisa perpendek URL-nya. Di sini klik OK. Nah, teman-teman kemudian langsung salin URL. Nah, secara otomatis sudah disalin dan teman-teman bisa membagikannya secara manual ke semua media sosial milik teman-teman. Oke. Baik, sekian tutorial dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan masukan dari teman-teman semua yang sangat membangun, dan saya sangat terbuka untuk semua masukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat sore dan sampai jumpa.